Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati dan kami cintai dan kami banggakan semua santri Madrasah Tsanawiyah Qudsiyah, khusus kepada santri kelas 3 Madrasah Tsanawiyah Qudsiyah yang pada kesempatan kali ini kita bisa belajar bersama-sama walaupun dengan keadaan kita tidak bisa bertatap muka, dengan kita melalui via daring ya, tapi tidak mengurangi rasa semangat kita untuk belajar pada pagi hari ini. Untuk itu sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita terlebih dahulu memberikan hadiah surat Al-Fatihah kepada guru-guru kita, kepada para masyayikh kita yang sudah mendahului kita. Semoga apa yang kita pelajari nanti bisa mendapatkan keberkahan dan juga tentunya ilmu kita semoga bisa bermanfaat. Amin Allahumma amin. Ala diniyah wa ala kusaliyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar ilmu shorof ya. Belajar ilmu shorof, kita akan mempelajari tentang bagaimana dan apa ya yang harus kita pelajari di dalam ilmu shorof. Kita pelajari bagian dasar dulu pada pembelajaran ilmu shorof ini. Tentunya para santri-santri semua sudah ada yang pernah belajar ilmu shorof, tapi pada kesempatan kali ini kita akan mengulang lagi ya, atau yang belum pernah mempelajari ilmu shorof ya, ini adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk perubahan satu senggot ke senggot yang lain untuk menemukan makna yang tertentu. Nah, itu adalah ilmu shorof. Untuk lebih jelasnya pada pembahasan kali ini, pada ilmu shorof kali ini, kita bisa simak video berikut ini yang nanti saya akan tuliskan beberapa penjabaran, beberapa keterangan untuk para santri. Dimohon bisa mencatat dan menyimak keterangan yang insya Allah saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Silakan bisa disiapkan alat tulisnya dan untuk mencatat. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang bahasan yang pertama tentang al-mabadi fi ilmi shorof. Bisa dilihat dan bisa dicatat tulisan yang saya sampaikan di layar HP kalian semua mengenai tentang shorof atau tasrif. Shorof secara bahasa adalah perubahan dan secara istilah adalah ilmu yang membahas tentang seluk-beluk bangunan kalimah dari berbagai sudut pandang selain i'rab dan binanya. Kemudian untuk kajian ilmu shorof sendiri itu meliputi kosakata bahasa Arab dari berbagai sudut pandang seperti soheh dan i'lalnya, huruf asli dan zaidahnya, dan lain-lain selain i'rab dan binanya. Kemudian kosakata objek kajian ilmu shorof itu meliputi yang pertama isim mu'rab atau mutamakin. Contoh lafadz Muhammadun, rajulun, farosun. Kemudian yang kedua adalah fi'il mutasharrif. Contohnya adalah lafadz nasara, doroba, alima. Selain isim mu'rab dan fi'il mutasharrif tidak masuk
dalam pembahasan ilmu shorof, seperti isim mabni, lafadz ajam, fi'il jamid, kemudian kalimah huruf. Itu tidak masuk dalam kajian ilmu shorof. Selain isim murab dan fi'il mutasharif, itu tidak termasuk dalam pembahasan ilmu shorof. Kemudian ulama yang mempelopori atau yang memulai atau pencetus ilmu shorof sendiri adalah Mu'ad bin Muslim al-Harra, atau juga beliau Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ini menurut sebagian pendapat para ulama. Kemudian sumber utama ilmu shorof adalah Al-Quran, hadis, dan kalam Arab. Itu sumber utama ilmu shorof adalah Al-Quran, hadis, dan kalam Arab. Kemudian hukum mempelajari ilmu shorof adalah fardu kifayah. Hukum sendiri untuk mempelajari ilmu shorof adalah fardu kifayah. Artinya apa fardu kifayah? Artinya jika ada satu orang yang mempelajari ilmu shorof, maka yang lainnya sudah gugur, ya. Tapi walaupun begitu, kita juga masih dalam hukum wajib, ya, wajib untuk mempelajari ilmu shorof. Kemudian apa sih manfaat ilmu shorof itu? Ilmu shorof ini menjaga dari kesalahan pengucapan dan penulisan bahasa Arab. Itu adalah manfaat ilmu shorof untuk menjaga dari kesalahan pengucapan dan kesalahan penulisan bahasa Arab. Itu adalah manfaatnya. Kemudian dalam ilmu shorof ada dua macam. Ya, ini dari segi perubahannya. Ya, saya ulangi, dalam ilmu shorof ada dua macam perubahan. Yang pertama, perubahan dari segi lafadz. Yang kedua, perubahan dari segi makna. Perubahan dari segi lafadz atau lafzi, yakni perubahan kalimah dari bentuk asli ke bentuk yang lain tanpa merubah maknanya, seperti merubah lafadz qawala menjadi lafadz qola, qawala menjadi lafadz qola. Ini adalah perubahan kalimah dari bentuk asal ke bentuk yang lain, tapi tanpa merubah maknanya. Tetap qawala menjadi qola. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah perubahan dari segi makna. Perubahan kalimah, ya. Perubahan dari makna ini adalah perubahan kalimah dari bentuk asli ke bentuk yang lain, disertai perubahan makna. Ya, yang pertama tadi maknanya tidak berubah. Ya, akan tapi yang kedua ini perubahan makna itu maknanya berubah. Ya, saya ulangi, perubahan makna atau perubahan maknawi adalah perubahan kalimah dari bentuk asli ke bentuk yang lain, disertai perubahan makna. Seperti merubah lafadz doroba yang artinya memukul, berubah menjadi doroba yang artinya saling memukul. Nah, ini adalah perubahan ilmu shorof dari segi lafzi dan dari segi maknawi. Kemudian shorof sendiri juga mempunyai al-mizan as-sorfi atau mizan
atau wazan. Ya. Dalam shorof sendiri juga kita harus mengetahui wazan dan juga mauzun. Wazan adalah lafadz yang dijadikan standar untuk mengetahui keadaan huruf pada sebuah kalimah dan untuk mengetahui tasrifannya. Itu wazan. Contoh lafadz fa'ala itu adalah dinamakan wazan. Kemudian kalau mauzun adalah kalimah yang cocok dengan wazan. Itu dinamakan mauzun. Contoh darosa. Darosa ini sama dengan lafadz fa'ala. Fa'ala dengan lafadz darosa. Nah, darosa ini dia cocok dengan wazan. Makanya darosa ini dinamakan mauzun, fa'ala dinamakan wazan. Kemudian wazan sendiri itu terdiri dari 3 huruf, yaitu fa, ain, lam. Atau bisa disebut fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Ya. Fa digunakan untuk mengetahui huruf asli yang pertama pada kalimah. Itu fa. Kemudian ain digunakan untuk mengetahui huruf asli yang kedua pada kalimah. Kemudian lam digunakan untuk mengetahui huruf asli yang ketiga pada kalimah. Ini wazan terdiri dari 3 huruf, fa, ain, lam. Nah, ini wazan ini kita bisa samakan dengan lafadz-lafadz yang lain. Ya, kok lafadz lain kok cocok atau sesuai dengan wazan yang kita sodorkan, maka lafadz yang cocok itu dinamakan mauzun. Nah, ini keterangan pertama kita pada pertemuan kali ini. Mungkin keterangan tadi bisa dicatat untuk kita pahami lagi. Terima kasih sudah menyimak pada pertemuan kali ini dan sampai jumpa kita di pertemuan yang akan datang. Insyaallah kita akan berjumpa dalam keadaan sehat dan walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.